Secret Lovers, hampir setiap daerah di Indonesia punya sop ataupun soto khasnya masing-masing. Tak terkecuali kota Tangerang, Banten. Ada sop unik di Jalan Raya Merdeka Cimone yang katanya nih dimasaknya bukan di panci seperti sop pada umumnya. Lah, terus dimasaknya pakai apa dong? Seperti biasa, saya bakalan ngulik asik uniknya sop kaleng Tangerang. Let's go Secret Lovers! Tapi ngomong-ngomong, itu Mas kameramen, Anda tidak menghargai saya. Itu masih ketutup. Waduh. Kamu mau dikirim ke barak militer? Enggak kan? Nah kan, jadi penasaran kan, kelihatan sekarang ganteng ya kan? Nah ini kenapa saya bawa kaleng? Ini kaleng bukan sembarang kaleng, cakep. Tapi kaleng bisa dijadiin panci kayak sop. Nah, penasaran kayak apa? Langsung aja kita samperin. Sop kaleng. Dinamakan sop kaleng karena ini nih, bisa lihat sendiri kan? Yes, bener banget. Masak kuah sopnya menggunakan kaleng tuh. Tenang, walaupun masaknya di kaleng, rasanya tetap nikmat kok. Gak kaleng-kaleng. Sop kaleng di sini adalah sop sapi kuah bening yang banyak isiannya. Mulai dari kaki, daging, hingga aneka jeroan sapi. Asli enak. Sebenarnya warisan turun-temurun dari orang tua dulunya. Oh gitu. Jadi dulunya itu orang tua saya itu dipikul bawahnya. Oh dipikul? Dua pikulan. Iya. Kaleng ini dimasukkan ke apa itu pikulannya? Pikulannya. Mungkin dari segi kenyamanan mungkin ya hitungannya ada orang tua dulu tuh ya. Kedua juga memang belum ada dulu itu jual panci-panci kayak sekarang gitu katanya. Oh gitu. Nah pun berjalan dia pernah mencoba pakai panci itu, ternyata ya itu banyak resikonya, penyok-penyok terus gitu. Karena keluar masuk gerobak. Iya betul. Sop kaleng Tangerang kini sudah dikelola oleh generasi ketiga yang tetap mempertahankan cara memasak warisan orang tua. Dulu, kaleng digunakan adalah kaleng bekas biskuit yang terbilang tahan lama dan awet. Ya, kira-kira bisa tahan sekitar 1-2 tahun sebelum diganti yang baru. Kalau kaleng sekarang mirip kaleng kerupuk di warung, tapi lebih tebal. Bukan seperti kaleng untuk menyimpan minyak goreng yang teksturnya lebih tipis dan mudah rusak. Sama seperti panci pada umumnya, Pak Didi rutin merawat dan membersihkan bagian dalam kaleng agar tak mudah berkarat. Ya, namanya juga buat simpan makanan ya. Kalau perawatan sih pada umumnya aja. Habis tutup kita langsung cuci bersih. Pagi kita udah standby, kita bisa pakai lagi gitu. Justru harus digosok gitu. Kalau nggak digosok nanti kan takut timbul bakteri dan sebagainya gitu. Kan sekarang panci udah banyak yang modern, Pak ya? Iya. Sampai ada pancing gravitasi. Nggak bercanda, ada panci stainless steel dan macam-macam. Tapi kok kenapa Pak Didi ini masih mertahanin panci ini? Emang bedanya apa sih? Dia itu untuk kestabilan panasnya dia lebih awet. Ini kita dari aluminium langsung, bahkan ini home industry nih bikin sendiri. Saya dari Jawa Timur pesen. Ini tebal banget. Oh tebal ya? Jadi iya, malah bener. itu untuk menyimpan kepanasannya itu dia Bagus. bisa lama. Lama ya? Oh iya ya, itu saya bukti Pak. Oh iya bener panas. Wih, ini. Beda cara didiannya gitu. Oh iya ya bener-bener. Sebagai informasi nih Secret Lovers, sop pertama kali dikenalkan oleh pedagang Eropa asal Belanda yang datang ke Indonesia. Kemudian diadaptasi dengan bahan-bahan dan rempah-rempah lokal asli Indonesia. Tak heran kalau sop setiap daerah di Nusantara memiliki isian yang berbeda-beda dengan cita rasa khasnya masing-masing. Secara umum, sop di Eropa dan Indonesia memiliki kesamaan dalam hal bahan dasar, yaitu kaldu beserta potongan daging atau sayurannya. Namun, sop Eropa seringkali menggunakan bahan-bahan seperti krim, saus, dan rempah-rempah khas Eropa. Tumpah ini dia udah jadi nih. Sop kaleng yang bukan kaleng-kaleng, ya kan? Ya, tapi buatan dari Pak Didi, boleh? Iya, Pak Didi, boleh. Namanya emang Didi boleh, ya kan? Nah, Pak Didi,
Ini kan biasanya sop itu biasa pakai mangkok, ya kan? Ada yang pakai panci juga kan, panci kecil. Nah ini kenapa pakai piring Pak Didi? Ini memang pertama dari dulunya. Ah. Kedua, kalau saya perhatikan tuh orang sering nambah kuah. Kalau di mangkok itu kan kuahnya sedikit. Iya. Jadi kalau ini bisa nambah lagi. Oh iya. Jadi ini sebenarnya trik marketing. Biar orang banyak nambah kuah, karena kalau sedikit pasti nambah lagi. Tapi di sini gratis kan nambah kuah? Oh, gratis. Gratis. Walaupun sudah banyak panci modern, Pak Didi tetap setia menjaga warisan resep keluarga. Cita rasa yang tak berubah dari tahun 1958 menjadi keunggulan dari sop kaleng keluarganya. Tak heran, sop kaleng Pak Didi banyak diburu pecinta kuliner Skit Lovers. Kunci kenikmatan sop kaleng buatan Pak Didi terletak pada penambahan rempah-rempahnya. Kalau kita lebih kental kepada rempah-rempah, terutama kekuatan di kemiri. Nah itu, kemiri dan sebagainya, termasuk biji pala, kembang pala, kayu manis, cengkeh dan sebagainya, kita padukan di situ. Sop dan soto jelas berbeda. Kalau sop berasal dari Eropa, soto dari Cina dengan nama aslinya Chowdo atau Jauto. Soto di Indonesia sudah berkembang menjadi berbagai jenis dan variasi dengan bahan utama dan cara penyajian yang berbeda-beda di setiap daerah. Salah satunya soto tangkar. Nah, soto tangkar Bang Ebo di daerah Gading Serpong, Kabupaten Tangerang ini selalu ramai ketika jam makan siang. Saya jadi penasaran nih, apa sih yang membuat soto tangkar ini banyak pelanggannya? Wah, ternyata pemilik kedai soto tangkar ini bukan asli Betawi, tapi dari daerah Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat loh. Ah, ini dia nih kuahnya tuh. Merah merona seperti pipinya para nona, ya kan? Bu, ini ngomong-ngomong kan ini soto tangkar khas Bogor ya. Bedanya apa sih Bu sama soto tangkar Betawi Jakarta? Ya. Oh, kalau Betawi pakai susu ya? Oh, terus kalau ini soto Betawi soto tangkar ini rempahnya kuat juga ya? Ya, kayak seperti kari gitu. Oh, seperti kari. Oh, jadi dia nggak ada susu dan kayak akar rempah-rempah merupakan ciri dari soto tangkar Bogor. Jasinga Bogor. Nah, tuh kan kelihatan kan dia kuahnya juga warnanya lebih pekat, lebih merah. Dalam bahasa Betawi, tangkar berarti tulang iga. Soto tangkar dipercaya sudah ada sejak masa penjajahan Belanda. Konon masa itu, masyarakat Betawi hanya mampu membeli bagian tangkar yang berdaging sedikit dan lebih murah ketimbang bagian daging. Sehingga lahirlah soto tangkar. Versi lain menyebutkan, pada zaman Belanda, pesta mewah para menir menyisakan bagian tangkar, kepala, dan jeroan yang akhirnya disulap para pekerja pribumi menjadi soto tangkar. Kuah santan soto tangkar berwarna kemerahan dan rasanya lebih ringan ketimbang soto Betawi atau soto kaki. Cita rasanya pun lebih segar dengan bumbu mirip soto kaki. Soto tangkar juga mengalami pencampuran budaya antar bangsa yang datang ke Batavia, yaitu India dan Arab. Tak heran kalau kuah soto tangkar sangat terasa rempah-rempahnya. Warna kuahnya saja mirip kuah kari India tuh. Kebanyakan warung soto tangkar juga menyediakan sate sapi yang bercita rasa manis dan gurih. Saya mengikuti aroma-aroma yang enak. Waduh, ternyata lagi bakar sate. Emang aroma sate itu selalu mengenakan. Nah, ini tipikal satenya manis ya, betul? Manis. Oh, kayak saya manis. Sate disebut sebagai makanan khas Indonesia. Setelah munculnya pendatang luar ke Indonesia, termasuk orang Tamil atau India, terjadilah pertukaran budaya. Mereka mengenalkan makanan berupa daging yang ditusuk dan dipanggang dengan besi panjang. Namun masyarakat Indonesia mengganti besinya dengan bambu yang dipotong. Dari sinilah muncul cikal bakal kuliner sate di Indonesia. Kenapa di soto tangkar khas Bogor ini selalu ada sate? Wah. Satenya manis lagi. Manis. Harus ada itu khasnya ya, ciri khas dia itu. Oh, ciri khasnya dia. Ya. Bisa bikin sate kuah juga ada. Ah, sate kuah tuh kayak gimana, Bang? Nah, pakai kuah soto. Oh, jadi pakai kuah soto. Oh, jadi ciri khasnya dagingnya ini dicampurin kuah soto. Kuah soto. Tangkar ya? Iya, lebih smoky, lebih berasa. Oh, gitu. Emang kenapa sih harus ada sate di soto tangkar ini? Alasannya apa, Bang?
biar gimana ya, enak aja gitu kan, harus ada lah ini dari dulu sih. Dari dulu ada. Ini tipikalnya apa satenya? Marangi atau Kayak gimana? model Marangi manis. Boleh dibilang, soto tangkar lebih dulu ada daripada soto Betawi. Namun yang pasti, soto tangkar merupakan sebuah bukti nyata kalau masyarakat Indonesia dari dulu sudah pintar mengolah masakan dengan memanfaatkan bahan yang ada. Meskipun itu hanya bahan sisa dari kaum penjajah Belanda. Keren nggak tuh?